Kita warga negara Indonesia patut berbangga diri karena memiliki negara yang kaya akan alam, kaya akan budaya, dan kaya akan sopan santun, tutur kata, dan kecerdasan yang seharusnya bisa menjadi negara besar dan menjadi panutan seluruh dunia. Bukan karena kecanggihan atau budaya yang semakin modern, tapi karena negara yang memiliki hati yang cinta akan Tuhan, cinta akan sesama, cinta dengan tanah air, cinta dengan sejarah, dengan keragaman perbedaan, namun tetap satu, yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dimiliki oleh negara lain. Namun, apa yang membuat semua hal itu belum bisa sepenuhnya diwujudkan sampai saat ini? Saya Birgi Putri, bersama dengan seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang damainya Indonesiaku. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Melihat kekayaan negara Indonesia, mulai dari agama, alam, budaya, maupun kemampuan, kecerdasan, skill yang dimiliki oleh orang Indonesia, rasanya banyak sekali kejadian dan tindak kejahatan yang seharusnya tidak terjadi. Seperti kasus penegak hukum yang harus dihukum, pemangku agama yang tujuan beragamanya entah ke Tuhan yang mana, supporter yang tidak mendukung tapi malah mendendam, perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, apa yang membuat harta, tahta, dan jabatan itu menjadi barang rebutan bagi orang-orang yang sudah bertahta, berjabatan, dan beruang? Nah itu dia. Mereka dulu sudah punya harta, Iya, sudah punya jabatan, iya, sudah punya uang, berpendidikan tinggi kadang, tapi tetap aja gelap mata. Penyebab pertamanya itu karena tidak sadar bahwa dunia ini pada akhirnya nanti ada pengadilan. Satu, yang terutama lalai dengan Tuhannya sih. Yang kedua, tidak pernah sadar tadi bahwa dunia ini kelaknya akan ada pengadilan. Yang ketiga, kadang-kadang jabatan, posisi tidak diraih dengan skill, tidak diraih dengan kemampuan. Akhirnya ketika di posisi yang diinginkan itu jadi norak, jadi lupa diri, kaget. Oh, tahu-tahu aku jadi penegak hukum. Oh, tahu-tahu aku jadi pejabat ya. Coba kalau semua itu didapatkan dari karena skill, karena kecerdasan, karena berjuang dengan yang seharusnya, karena berpendidikan, tidak hanya tinggi pendidikan tapi ngerti di pendidikannya, pasti ujung-ujungnya punya harga diri. Nah,
kalau menyadari akhirnya punya harga diri dari apa yang didapatkan, tentunya tidak akan merendahkan diri. Itu penyebabnya. Nah, seperti yang masih panas nih ya, ada kasus penegak hukum, tapi dihukum. Kemudian orang yang harusnya memimpin, tapi dipimpin oleh hal lain gitu, yang tidak seharusnya. Nah, apa yang membuat kita itu selalu tidak bisa mempraktekkan segala jenis pekerjaan berdasarkan status dan judulnya gitu. Tidak sesuai dengan status dan judulnya. Karena misalkan aku mau jadi orang hukum, yang tujuannya aku katakan untuk menegakkan hukum. Itu kan karena di ucapanku aja. Di niatku tidak. Walau tidak semuanya seperti itu, tapi kebanyakannya. Yang kedua, hal pertama jadi penegak hukum itu harus bermental, bukan hanya ngerti hukum. Karena ngerti hukum pun kalau tidak punya mental, keberanian untuk menegakkan hukum itu sendiri, dia tidak akan tegak hukum. Menurutku penegak hukum atau hakim atau apapun itu, ya menurutku tangan Tuhan di dunia ini. Nah, kadang-kadang ucapannya tuh untuk menegakkan hukum sehingga jadilah sang pengadil di dunia. Tapi cuma di ucapan, di niatnya enggak. Yang kedua, tidak punya mental untuk menegakkan hukum. Ujung-ujungnya nanti takut karena hidupnya celaka, bahkan takut mati. Penegak hukum itu satu, harus siap mati. Apapun bentuk penegak hukumnya. Kalau tidak siap mati, tidak usah jadi penegak hukum. Karena ketika hukum itu ditegakkan oleh institusi manapun, konsekuensinya mati. Yang kedua, tidak bangga dengan statusnya. Apapun institusi yang namanya penegak hukum, tidak bangga. Statusnya aja yang tinggi, harga dirinya tidak ada. Contoh, lo penegak hukum di institusi manapun, ada satu kasus yang lo tahu harus berbuat apa dan melakukan apa. Tapi pada akhirnya lo tidak melakukan yang seharusnya. Karena dua hal. Satu karena takut. Yang kedua karena duit tadi. Lo lebih takut dengan mati dan lo lebih tergoda dengan duit daripada pengadilan Tuhan. Nah, apa sih yang bikin orang itu
takut berbuat baik dan takut untuk mengatakan hal yang benar. Karena dia tidak benar-benar baik dan dia tidak benar-benar. Contoh, sudah tahu kan dari zaman dulu yang namanya korupsi itu salah. Yang namanya koruptor itu salah. Tapi kenapa tidak tegak korupsi tapi kenapa tetap menjamur korupsi dan koruptor? Karena yang ngomong sendiri korupsi, yang ngomong sendiri koruptor. Itu yang kumaksud tidak benar-benar baik. Kalaupun baik ada tujuannya. Dan yang lebih tidak tahu lagi, yang lebih tidak tahu malu, mendapatkan sesuatu itu hanya karena memutar-mutar kata. Mempelintir kanan, mempelintir kiri. Mereka tuh tidak sadar bahwa nanti pengadilan Tuhan itu lebih kejam dan itu tidak akan pernah berhenti. Mati, dihidupkan Tuhan lagi, disiksa, mati, dihidupkan Tuhan lagi, mati. Sampai kapanpun. Dan mereka tidak pernah mengerti itu. Karena di saat kita hidup dan dunia ini masih ada, memang tidak terasa. Dan mereka tidak sadar bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia. Mereka kadang menganggap Tuhan itu tanpa sadar seperti manusia yang bisa dibeli, yang bisa dibohongi. Makanya yang harusnya menegakkan hukum jadi terhukum. Yang harusnya nasihati yang harusnya menasehati jadi dinasehati. Yang seharusnya mengamankan jadi diamankan. Yang harusnya mendamaikan jadi penghancur. Karena mereka tidak pernah sadar pengadilan Tuhan. Kalau di dunia ini ada orang yang berbuat salah, bisa dibayar biar selamat. Saksi-saksi pun bisa dibayar. Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan, kamu melakukan ini, kata Allah. Tidak tangan yang ngaku. Kaki yang ngaku. Semua orang yang berbuat jahat itu tidak pernah sadar bahwa pengadilan Allah, pengadilan Tuhan. Karena yang mengerti hukum lebih besar pengadilannya daripada yang tidak tahu hukum. Kalaupun misalkan ada yang alim terlihat, ada yang ngerti agama terlihat, tapi tetap aja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Kan banyak terjadi. Ada ulama, kiai yang kasus di mana tuh? Yang santrinya tahu diperkosa kan berapa orang? Ada yang dihukum. Karena mereka menganggap bahwa pengadilan Tuhan itu seperti pengadilan manusia. Yang manusia bisa dibeli. Manusia bisa ditakut-takuti. Anggap saja begini bahasa sederhananya. Ada orang salah. Ada orang yang membela kebenaran. Ada orang yang membela kebaikan. Terus dibunuh. Habis itu kelar kan? Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan, mati, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi. Karena dia menghancurkan banyak orang. Dan tidak pernah sadar
tidak pernah ngerti, tidak pernah sadar yang melakukan kejahatan itu. Dia anggap dunia ini selamanya. Dia anggap dunia ini tidak akan pernah berakhir. Dia anggap tidak ada pengadilan. Karena memang tidak bisa dirasakan saat ini. Intinya, semua yang berbuat jahat itu hanya bertuhan. Tapi tidak ngerti. Hanya menyembah. Tapi dia tidak mengerti seperti apa yang disembah. Apa maunya yang disembah. Dia hanya mengikrarkan diri bahwa dia bertuhan. Mengikrarkan diri aja. Cuma stempel aja. Semua lini yang ada di Indonesia ini kelak kemudian hari diminta pertanggungjawaban semua oleh Tuhan. Dan itu semua tidak ngerti. Nanti dengan entengnya ngomong hilaf. Dengan entengnya ngomong manusia tempatnya salah. Kalau yang tidak ngerti hukum terus dihukum masih wajar. Yang ngerti penyebabnya cuma dua. Pertama takut mati karena menyampaikan kebaikan. Yang kedua karena bisa dibeli. Dan kenapa bisa dibeli? Karena apa yang dia dapatkan tidak dengan harga diri. Tapi dengan menyudutkan, dengan menjelekkan, dengan membeli. Dari semenjak aku bisa berpikir sampai detik ini, kelak ucap, niat, tingkah lakuku ini tidak ada yang terlepas dari penglihatan Tuhan. Dan itu semua diminta pertanggungjawabannya. Dan semuanya tidak ngerti itu. Itu penyebabnya. Tapi kalau semua yang didapatkan itu misalkan kayak apapun bentuk statusnya, tapi didapatkan dengan skill, didapatkan dengan perjuangan, didapatkan dengan cara tetap punya harga diri, tidak akan ini terjadi. Melihat kondisi yang sekarang ini, bagaimana kalau dalam rangka menegakkan hukum seadil-adilnya, dan misalnya hampir dari seluruh institusi, angkatan, lembaga itulah, kalau diadili gitu, hampir seluruh yang ada di situ terbukti bersalah. Kan alangkah banyak ya orang-orang yang akan dipenjara. Nah, sedangkan mereka itu orang-orang yang punya jabatan, status dan posisinya yang tidak mudah untuk digantikan oleh siapa saja. Pertanyaannya, gimana hukum ini bisa ditegakkan kalau hampir seluruh atau bahkan yang menegakkan hukum itu terbukti bersalah? Contoh kasus misalkan, salah satunya di institusi kepolisian lah, ya, yang kita tahu saat ini banyak banget permasalahan yang berentet kan, dan tidak mungkin di satu kasus itu hanya satu orang, misalnya malah melebar kemana-mana dan harus melibatkan banyak orang. Tahu-tahu, contoh kasarnya, tahu-tahu setengah anggota kepolisian itu terlibat, misalkan saking banyaknya gitu, atau malah seluruhnya terlibat. Nah, gimana ini caranya hukum ini tetap bisa ditegakkan gitu?
Pertama, hukum itu bisa ditegakkan kalau punya kesadaran. Sadar yang sesadar-sadar. Yang kedua, kalau punya harga diri. Baru bisa tegak. Nah, yang celakanya ini ketika melakukan salah itu lupa bahwa dia siapa. Yang kedua, ketika ketahuan salah, lempar batu sembunyi tangan. Tidak gentle. Seperti yang ku bilang, kalau misalkan takut mati, kita ini mati giliran aja. Tidak hari ini, besok, lusa, setahun lagi, 2 tahun lagi. Yang kedua, misalkan karena takut malu, ya nggak usah berbuat jahat lah kalau takut malu. Jadi semuanya itu akan seharusnya kalau punya kesadaran dan harga diri sebagai manusia, kalau mau diakui manusia oleh Tuhan. Berarti walaupun dalam satu kasus itu melibatkan banyak orang, ya sudah hukum saja gitu. Ya hukum saja. Nah cuma kita ini kan, aku tuh herannya gini, ketika berbuat kesalahan tidak peduli akan rasa malu. Ketika melakukan kesalahan tidak peduli dengan harga diri. Ketika melakukan kesalahan tidak peduli dengan status diri. Tapi begitu ketahuan salah, baru tahu dengan malu. Baru tahu dengan yang namanya harga diri. Baru tahu dengan dirinya siapa. Kan aneh. Kalau bukan karena bodoh. Atau karena diperbudak oleh duit. Apalagi jawabannya? Kalau bukan karena bodoh dan diperbudak duit. Karena kenapa? Sebelum kesalahan itu ketahuan, nggak sadar akan rasa malu, nggak sadar dengan harga diri. Tapi begitu ketahuan, makanya kenapa ditutupin atau tertutupin? Karena malu. Ya orang yang berbuat salah, orang tidak akan berbuat salah kalau tahu dengan malu. Orang tidak akan berbuat salah kalau sadar akan harga diri di atas segala-galanya. Nah, karena tidak tahu malu dan tidak punya harga diri, makanya kesalahan itu terjadi. Yang lebih parah lagi, udah jelas salah. Ya, sudah jelas salah. Terus mencari kambing hitam. Nggak usah melakukan kesalahan kalau tidak berani menghadapinya.